Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsha Shofa. Saya akan mau berbagi strategi dan trik untuk menjawab soal reading comprehension. Banyak dari kita yang sering kesulitan saat menghadapi teks bahasa Inggris, terutama karena panjang, banyak kosakata asing dan waktu yang terbatas. Nah, supaya lebih mudah, kita akan bahas 4 jenis pertanyaan utama, yaitu main idea question, stated and unstated detail question, implied detail question, dan vocabulary in context question. Kalau kalian bisa menguasai strategi ini, dijamin membaca teks panjang jadi lebih ringan dan soal-soal bisa dijawab lebih cepat. Yuk langsung kita mulai. Yang pertama, nomor 1, main idea question. Pertama, mari kita bahas main idea question atau pertanyaan tentang ide pokok. Soal jenis ini biasanya ditandai dengan kalimat tanya seperti what is the main idea of the page, atau the page in mainly about. Strateginya cukup sederhana. Pertama, baca judul teks kalau ada. Judul biasanya memberi gambaran topik utama. Kedua, fokus pada kalimat pertama atau terakhir di setiap paragraf, karena seringkali disitulah penulis meletakkan ide pokok. Ketiga, tanyakan pada diri sendiri, hal utama yang dibicarakan penulis apa ya? Jangan terjebak pada detail kecil, karena main idea bicara hal besar. Contohnya, kalau ada teks tentang pengaruh internet pada pendidikan, detailnya bisa menjelaskan tentang e-learning, sumber informasi, atau kelas online. Tapi, ide pokoknya tetap internet membawa perubahan pada dunia pendidikan. Yang nomor 2, stated dan unstated detail question. Jenis kedua adalah stated detail dan unstated detail. Stated detail berarti jawabannya ada langsung di teks. Kata kuncinya jelas, tinggal dicocokkan. Misalnya kalau pertanyaan berbunyi according to the page, when was the telephone invented, kamu cukup cari angka tahun yang muncul di bacaan. Unstated detail lebih tricky. Pertanyaan ini biasanya which of the following is not mentioned in the page, atau all of the following are to expect. Strateginya, yang pertama, perhatikan kata kunci di setiap pilihan jawaban. Yang kedua, kembali ke teks, cari apakah informasi disebutkan. Yang ketiga, eliminasi jawaban yang benar-benar ada di teks. Yang nomor 4, pilih jawaban yang tidak pernah disebutkan. Ingat ya, untuk unstated detail jawabannya bukan berarti salah, tapi memang tidak ada di teks, jadi jangan terkecoh. Yang nomor 3, implied detail question. Selanjutnya ada implied detail question atau pertanyaan tentang detail tersirat. Pertanyaan ini tidak bisa kamu temukan secara langsung, tapi jawabannya bisa disimpulkan dari teks. Biasanya soalnya terbunyi dari it can be inferred that, atau the author implies that. Strateginya, pertama, baca baik-baik kalimat yang relevan. Kedua, cari clue atau petunjuk kecil. Ketiga, simpulkan dengan logis, tapi jangan terlalu jauh menebak. Contoh, kalau teksnya bilang many students today prefer online classes because they are more flexible, maka implied detailnya adalah students like online classes because they can adjust their schedule.
Meskipun tidak tertulis persis, kita bisa menyimpulkan dari kata fleksibel. Yang nomor 4, vocabulary in context question. Terakhir, kita bahas vocabulary in context question. Pertanyaan ini menanyakan arti sebuah kata atau frasa berdasarkan kalimat. Biasanya muncul seperti the word X in line 5 is closed in meaning to. Tipsnya, jangan langsung terjemahkan kata per kata karena arti kosakata bisa berubah sesuai konteks. Baca kalimat sebelum dan sesudah kata tersebut. Cari petunjuk seperti sinonim, antonim, atau penjelasan. Coba ganti kata itu dengan pilihan jawaban. Kalau kalimatnya masih nyambung, berarti itu jawaban yang tepat. Contoh, kalau teksnya mengatakan the movie was so hilarious that everyone loved it, dan ditanya arti hilarious, jawabannya adalah very funny, bahkan serious atau boring. Penutupnya, jadi kita sudah membahas 4 strategis penting dalam menjawab soal reading comprehension. Yang pertama, cari ide pokok untuk main idea question. Yang kedua, perhatikan detail stated dan unstated question. Nomor 3, simpulkan dengan logis untuk implied detail question. Nomor 4, gunakan konteks kalimat untuk vocabulary in context question. Kalau kalian sering berlatih dengan strategi ini, dijamin kemampuan membaca bahasa Inggris kalian akan meningkat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan tulis komentar kalau kalian punya trik lain. Sampai jumpa di video berikutnya.